Aku ingat betul aroma ruangan itu, kering, penuh debu, dan mengandung nostalgia, seperti udara yang terlalu lama tinggal dalam ingatan. Di rak-rak kayu yang berderit, berjajar buku-buku tua yang dulu kucari, dengan gairah seperti pencinta mengejar kekasihnya. Di antara halaman-halaman lusuh itu, aku pernah percaya bahwa jawabannya ada di sana, tentang hidup, tentang aku. Namun, pagi itu berbeda. Tanganku meraih satu buku tebal, filsafat klasik yang dulu membuatku tak tidur berhari-hari. Tapi alih-alih rasa haus akan kebenaran, yang muncul hanyalah kehampaan. Kata-kata yang dulu memukau, kini terdengar seperti gema kosong. Dari suara yang sudah tidak lagi berarti. Semakin kutelaah, semakin aku merasa menjauh dari makna. Setiap teori, argumen, atau sistem pengetahuan yang dulu kubanggakan justru tampak seperti dinding penghalang, bukan jendela yang menuntunku pada cahaya. Aku mulai bertanya, bukan pada buku, tapi pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya kucari. Aku tumbuh dalam budaya yang mengagungkan pengetahuan. Belajar adalah jalan keselamatan. Tapi saat aku telah menaklukkan tumpukan demi tumpukan teori, aku justru merasa semakin jauh dari jawaban yang sebenarnya. Seolah aku mendaki gunung hanya untuk menemukan langit semakin tinggi. Di titik itulah, aku menyadari bahwa pengetahuan bisa menyesatkan bila dijadikan satu-satunya mercusuar. Ada ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika, wilayah batin yang hanya bisa disentuh oleh keheningan, oleh keikhlasan untuk tidak tahu. Sebuah tempat di mana hati lebih bijak dari kepala. Ada malam-malam ketika aku duduk di jendela kamar, hanya memandangi bulan, berharap ia bicara. Bukan dengan kalimat, tapi dengan diam yang penuh makna. Dalam sepi itu, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kupelajari, yaitu kehadiran. Aku mulai memahami bahwa bukan jawaban yang kubutuhkan, melainkan keberanian untuk hidup bersama pertanyaan, untuk menari di antara ketidakpastian, untuk merasa cukup dengan rasa ingin tahu, tanpa harus menyelesaikannya. Seperti puisi yang indah, justru karena ketidaklengkapannya. Kini, buku-buku itu masih ada. Debu tetap menutupi permukaannya. Tapi bukan karena aku tak menghargai mereka, melainkan karena aku tahu, ada waktu untuk membaca, dan ada waktu untuk mendengarkan. Bukan pada halaman, tapi pada hidup itu sendiri. Aku pernah mengejar makna, seolah hidup adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Tapi, sekarang aku tahu, hidup lebih seperti lukisan impresionis, terlalu luas untuk dirinci, tapi indah jika dilihat dari kejauhan dengan hati terbuka. Dan kadang, aku hanya duduk diam, memejamkan mata, mendengar detak jantungku sendiri. Dalam ritme itu, ada suara lembut yang mengingatkanku bahwa aku ada. Itu cukup. Bahwa aku ada. Hari-hari berlalu. Aku tetap membaca, tetap bertanya. Tapi kini, aku tahu bahwa tujuan dari pencarian bukanlah jawaban, melainkan untuk menjadi lebih hadir, lebih jujur, dan lebih manusia. Akhirnya, aku berdamai dengan debu di atas buku tua itu. Ia bukan lambang kelalaian, melainkan saksi dari perjalanan. Bahwa aku pernah mencari, pernah tersesat, dan kini memilih untuk diam di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berbicara, tanpa benar-benar mendengarkan.